Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 3,44%. Dengan total market cap mencapai di 996 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin ini masuknya sudah ke dump, ya dump sebesar 8,22%, di angka 20.300-an sekarang, ya. Lalu untuk Ethereum dia sedikit lebih mending di 6%-an koreksinya di harga 1.600-an sekarang. Lalu untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 4%-an, untuk XRP sebesar 5,11, untuk Cardano 4,54, dan untuk Solana ini lumayan parah ya, double digit, 11%-an. Lalu untuk Polkadot sebesar 4,82%, dan untuk yang lain-lainnya juga lumayan lah ya. Tetapi overall kita bisa lihat sepertinya Bitcoin dominance cenderung turun karena rata-rata ini kayak double-nya dari altcoins yang lain ya. Nah, ini tentunya bisa dibilang disebabkan oleh CPI. Ya, CPI kita bisa lihat ternyata hasilnya cukup buruk. Jujurnya headline not that bad. Ya, kita bisa lihat headline masih lebih rendah daripada bulan lalu. Ya, headline yang bulan lalu 8,5, sekarang 8,3. Ya bisa dibilang nggak sesuai ekspektasi, ya sedikit di atas, tetapi masih oke. Yang berantakan adalah data core CPI. Nah, buat lo belum tahu apa bedanya, CPI dengan yang CPI biasa atau headline dengan core adalah core ini tidak menghitung energi. Ya, seingat gue tidak menghitung energi. Nah, maka dari itu, ya, kan sesuai dengan pembahasan kita kemarin, gue ngerasa kayak harusnya sih baik-baik aja. Karena lu lihat sendiri di Amerika Serikat, harga energi, ya terutama bensin, ya, gas, dan lain-lain, mereka mulai turun. Nah, tetapi ternyata core-nya di luar dari itu masih meningkat. Dan gilanya adalah peningkatannya 2 kali lipat daripada ekspektasi. Jadi kita bisa lihat, bulan lalu 0,3 meningkat. Ekspektasi bulan ini 0,3. Faktanya 0,6. Dan ini akhirnya menghancurkan seluruh markets. Ya, bukan cuma kripto saja, indeks-indeks di Amerika Serikat juga kebakaran. Ya, cukup menyebalkan. Tapi lagi-lagi kita bukan dukun, kita juga bukan the Feds, kita nggak tahu datanya seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan ya ini, antisipasi. Maka dari itu gue sarankan beberapa buat lu yang nggak mau ambil resikonya, TP dulu aja kemarin. Ya. Nah, tapi buat lu yang mungkin masih pertahankan posisi short, ya kena TP juga. Jadi ya, well, lagi-lagi, some win, some lose lah intinya. Nah, sekarang kita akan geser ke chart seperti biasa. Nah, kita bisa lihat satu hari minus 9,94%. Luar biasa. 4 support jebol. MA50, 21.500, 20.800, dan MA20 technically juga close di bawah ya. Jadi jebol juga. Berantakan. Dan tadi pagi itu dia close-nya di 20.172 dan lowest point-nya sampai di 19.800 ya. Ya, berantakan. Nah, dan sekarang ya mungkin yang menjadi PR adalah ya minimal jangan lagi sampai ke reject 20 deh. Ya, reclaim dulu 20 minimal. Kalau sudah mulai reclaim 20, pelan-pelan retest 20.800. Andaikan itu mulai gagal, ya itu sampai jadi mulai membuat lower low, lower high lagi. Ya, siap-siap. Senario yang kita sudah pernah bahas sebelumnya di sebelum-sebelumnya 12.000 sampai 10.000. Ya, tapi ya lagi-lagi lah belum sampai situ. Kita nggak perlu terlalu suram dulu ya. Nah, itu untuk short termnya. PR long termnya makin suram juga sayangnya ya. Kemarin sudah lumayan dekat. Kemarin sudah semakin dekat ke MA 200, tetapi kita bisa lihat dia gagal ya. Dan ini sedikit error nih ya. Weekly close yang kemarin jadi error karena mungkin dropnya terlalu ekstrim sampai jadi begini ya. Tapi intinya apa? PR-nya semakin sulit untuk secara long term, yaitu menaklukkan MA 200. Dan MA20 semakin mendekat juga ke 200, berarti death cross ini udah pasti akan terjadi dalam kondisi Bitcoin masih di bawah dari 200. Dan ini pertama kali sepanjang sejarah Bitcoin terjadi seperti itu, ya, di mana MA20 akan death cross dengan 200. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah 20 akan mulai menjadi Mike Tyson atau jadi tukang pukul di sini, ya. Kalau mulai jadi tukang pukul, bisa dibilang senario untuk dia menembus 19.200 weekly close di bawah di sini dan menuju ke daerah 12.000 sampai 10.000 semakin real sayangnya, ya. Ya, lagi-lagi ya, kita sebagai seorang trader nggak boleh menutup mata dengan kemungkinan terburuknya dan itu bisa saja terjadi, ya.
Nah, tinggal harapan kita mungkin sekarang ya adalah ini menjadi triple bottom ya. Kemarin berharapnya menjadi kita berharapnya menjadi double bottom. Sekarang harapan kita adalah kalau sampai ini reject lagi, ini menjadi triple bottom ya. Sorry, double ya. Sekarang harapan kita menjadi triple. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Suram jujurnya ya secara TA dan ya secara fundamental juga. Dan untuk indeks dolar ya kita bisa lihat otomatis dia sekarang sedang ngepump ya. Ngepumpnya lumayan signifikan bahkan ya. Ini salah di daily ya. Jadi kita bisa lihat dalam sehari indeks dolar ini sampai error, lihat ya, sampai error karena peningkatannya terlalu ekstrim. Tapi ya aslinya nggak kayak gini ya. Aslinya lebih ke dia di daerah sini sebelumnya dan pump. Jadi yang menyebalkan adalah dia kembali menjadikan 108,55 seperti menjadi support dan 20 juga dia tembus. Jadi ya bisa dibilang pelan-pelan kemarin koreksi berantakan lagi ya. Dan ini tentunya juga menghancurkan market seperti Nasdaq, lalu seperti S&P 500, Dow Jones, bahkan emas dan silver semua pun ikutan kebakaran. Paling mending silver ya. Peningkatan kemarin dia lumayan bagus dan berhasil retain MA50 untuk gold jebol, basically nyaris ke posisi awal. Nah, jadi ya lagi-lagi bukan hanya kripto saja, ini macroeconomics. Ya, jadi karena lack in liquidity, orang-orang jadi cenderung takut untuk invest di aset-aset lain. Mereka paling ya lebih nyaman memegang cash sekarang atau cash equivalents lah ya. Ya bonds juga mungkin lumayan naik lah. Tapi overall kita bisa lihat cenderung kebakaran. Nah, jadi tinggal kita tunggu nih. Kita tunggu kayaknya seminggu lagi harusnya, seingat gue ya. Seminggu lagi akan ada FOMC meeting. Nah, FOMC meeting ini tentunya kalau dari hasil CPI sekarang akan cenderung buruk juga untuk cryptocurrency. Ya, nggak pasti ya, nggak pasti. Mungkin aja Powell punya kebijakan lain. Tetapi kalau dengan data CPI yang cenderung seperti ini, probabilitasnya akan nggak terlalu bagus. Ya, kemungkinan besar peningkatan interest rate-nya akan lebih tinggi daripada yang kita harapkan. Dan itu tentunya akan membuat markets bisa kembali lebih drop lagi. Ya. Jadi overall not looking good. Ya, tapi ya tinggal kita lihat nih ada peluang apa lagi yang kita bisa dapatkan di markets. Nah tentunya setelah ini kita akan bahas mengenai buy limits. Tapi sebelum kita masuk ke buy limits, gue ingatkan sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal. Ya. Tujuan dari DCWT ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Ya. Dengan lu mengerti charting, lu lebih kebayang ini di mana sih, gitu. Enggak cuma kayak oh ini murah, ini mahal, ini murah, ini mahal. Dengan lu melihat chart, lu bisa lihat, oh kondisi dia tuh bukan cuma murah mahal, tapi di price range mana, lagi ada support atau resisten atau enggak. Ya. Dan selain dari itu juga, kalau lu bingung nih, gimana cara mendukung TCI? Ada berbagai macam cara. Lu bisa like, lu bisa subscribe, lu bisa share video-video kita ke teman-teman lu yang mungkin masih bingung juga. Dan bisa juga menggunakan link refleksi di bawah. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke buy limit, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut, ada berita bahagia dari OKX, di mana mereka sedang mengadakan flash deal. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa mendepositkan 1 ETH dan earn 100% APY untuk 1 ETH lo. Ya, termsnya seperti apa? Yang pertama, campaign ini akan selesai saat ETH block height-nya mencapai 15 jutaan something. Ini simpelnya adalah saat the merge selesai. Jadi lu punya waktu basically ya hari ini ya. Lalu user yang bisa mendapatkan promo ini adalah user yang menggunakan affiliate link. Maka dari itu bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan selain dari itu, user akan mendapatkan one day 100% APY dalam bentuk 1 ETH mereka. Ya. Dan reward ini akan didistribusikan 2 minggu setelah campaign ini selesai. Jadi buat lo yang tertarik, bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di OKX. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Dan seperti yang kita bisa lihat, sayangnya struktur yang pelan-pelan kita bentuk, ya, kemarin jebol, ya, bukan 4 resisten, tapi 4 support langsung jebol, 50, 21.500, 20.800, dan MA20 semuanya ketebas, ya. Tapi ya minimal tidak membuat lower low, ya, dia tidak lagi close di bawah dari sini, ya. Jadi technically speaking masih ada kesempatan. Nah, tetapi buy limit kita tentunya berubah drastis. Buy limit kita sekarang bergeser lagi di 19.200 sayangnya. Ya, jadi seperti kembali lagi ke zaman di sini ya, September awal. Nah,
Untuk sekarang itu tentunya adalah buy limit untuk spot atau untuk posisi long ya. Nah, tentunya kalau long lu butuh konfirmasi. Jadi saat dia drop nih misalkan ke sini, dan akan terjadi retest 2 kali atau konfirmasi, monggo buka posisi long dengan target TP antara 2. Antara MA20 atau di 20.800. Tentunya 20.800 lebih high risk ya. Untuk MA20 sedikit lebih konservatif karena tentunya lumayan di bawah daripada 20.800 ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk short gimana? Arguably short justru yang lebih mendekati sini ya. Jadi andaikan dalam beberapa hari ke depan dia retest sekali, 2 kali, monggo bisa kalian pertimbangkan untuk nge-short dengan target TP-nya di 19.200-an ya, atau di sinilah di struktur yang kita sudah sering bahas ya. Jadi itu untuk posisi long, short, dan untuk spot sama dengan long ya. Lu bisa pertimbangkan juga di 19.200. Tapi sekali lagi gue ingatkan buat lu yang sudah akumulasi di daerah sini kemarin-kemarin ya, jangan terus-terusan di tempat yang sama. Jadi kalau udah akumulasi di sini, nggak perlu lagi di sini ya, bisa lu skip. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC secara long, short, dan buy limit ke satu. Buy limit kedua kita harus geser ke indeks Bitcoin, di mana kita tahu ada satu statistik yang sudah kita sering bahas lah ya. Ini di 15.000 nih, 15.600. Di mana ini adalah statistik yang terjadi 2 kali sebelumnya di cycle 2020 dan 2015, ingat gua. Ya, jadi saat dia ada weekly close di bawah dari MA200, di 2 siklus sebelum-sebelumnya itu terjadi turunan 30%. Nah, maka dari itu 15.600 ini menjadi buy limit kedua kita. Nah, sisanya ya di sini ya, cukup dalam 12.000 sampai 10.000. Jadi kan kalau lu sering dengar nih, terutama Garrett Soloway, dia yang paling sering ngebahas mengenai price range 12.000 sampai 10.000. Lagi-lagi secara TA-nya make sense kalau sampai ini jebol. Jadi ya semoga saja sih kita nggak perlu sampai sini. Ya tinggal kita lihat apakah akan terjadi weekly close yang terus di bawah dari 19.200 atau tidak. Kalau sudah mulai sering di bawah dari 19.200, otomatis kemungkinannya akan sangat besar ke daerah sini ya. Karena 19 buat yang belum tahu ya, 19.200 itu adalah weekly close all time high di 2017. Jadi kalau sudah mulai jebol, mulai tembus terus di bawah dari sini, ya secara TA-nya make sense akan ke daerah sini 12.000 sampai 10.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lagi-lagi cukup suram, tapi ya masih ada peluang yang kita bisa lakukan seperti long, short, dan terus akumulasi. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum ini adalah berita bahagia bagi lu yang agresif dan stay agresif kemarin ya. Karena kemarin gue sudah bahas juga, andaikan lo cenderung udah udah puas dengan profit lo, gue sarankan untuk TP dulu aja bagi yang agresif. Karena kita tahu akan ada data CPI. Nah, seperti yang kita bisa lihat, CPI banyak yang menyatakan bahwa harusnya bagus. Tapi pada faktanya ternyata core CPI-nya jelek dan akhirnya membuat market drop. Nah, jadi lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu siapa yang ujung-ujungnya akan lebih profitable. Yang agresif atau yang konservatif. Ya. Jadi makanya ya jangan kita berpikir, mana yang lebih untung. Tapi sesuaikan dengan risk profile lo. Kalau memang dasarnya konservatif, ya sudah. Just be konservatif. Kalau memang siap dengan resiko yang lebih besar, ya monggo agresif ya. Nah, pada kali ini kita bisa lihat bahwa struktur mulai berubah. Karena Ethereum kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, menembus 3 support. MA50, MA20, dan struktur di 1601 ya. Dan sepertinya sayang ini mulai menjadi satu resisten untuk Ethereum ya. Maka dari itu price range-nya kemungkinan besar akan berubah. Nah, untuk sekarang, buy limit yang kita bisa pertimbangkan adalah di 1524. Nah, ini untuk bisa menjadi buy limit spot, atau bisa juga kita pertimbangkan untuk kita buka posisi long. Ya. Nah, lagi-lagi untuk posisi long, gue lebih menyarankan kalau ada retest kedua atau konfirmasi. Ya. Jadi jangan asal pasang limit. Jadi lebih amannya seperti ini. Turun ke bawah, retest 1, retest 2, monggo buka posisi long dengan target TP di 1600. Tapi arguably yang mungkin lebih dekat sekarang adalah malah posisi short. Ya, jadi andaikan gini ya. Dia daily close masih di bawah dari 1601 besok ya jam 7 pagi. Dia masih di bawah dari situ. Kalau dia retest lagi lusa, nah lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1524. Ya, jadi alias kayak kemarin-kemarin di sini nih ya, di September awal.
Jadi ada kemungkinan ini seperti bola pingpong, dan buat kalian pemain futures dan ya lebih ke short term trader, lumayan mengasihkan ya. Apalagi kalau sampai BTC-nya sideways, wah lu bisa enak nih. Bisa short long, short long, short long ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit, spot ya, untuk posisi long dan short. Secara struktur kita bisa lihat bahwa ini belum kiamat lah kesannya ya, belum kiamat untuk Ethereum, tetapi mulai kelihatan nggak terlalu bagus ya, karena lu bisa lihat sendiri di sini, andaikan dia mulai jebol daerah 15.000, tapi 1.524, berarti dia mulai membuat suatu lower low. Nah, kalau itu terjadi, lagi-lagi itu adalah salah satu ciri-ciri dari aset yang mulai bearish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan ini dia mungkin ending dari sesi 1 ya. Lagi-lagi kita dikecewakan oleh data CPI ya. Atau mungkin lebih tepatnya inilah, dikecewakan oleh core CPI. Karena CPI-nya sih not that bad seperti yang kita bahas ya. Masih lebih rendah daripada previous month. Tetapi core-nya berantakan ya, double dari ekspektasi, dan ini meningkat daripada bulan sebelumnya ya. Jadi ini tentunya menghancurkan demand markets, dan tentunya ini juga mengurangi lagi liquidity. Nah, yang ekstra seremnya lagi adalah ini tuh bukan the main eventnya. Main eventnya itu nanti saat FOMC, di mana akan ada pemutusan ya, pemutusan mau berapa persen peningkatan interest rate. Nah, kemarin-kemarin cukup banyak yang merasa bisa di bawah 75 BPS. Bahkan ekstrimnya ada yang bilang sampai 25 BPS. Tetapi dengan data CPI seperti ini, terutama core inflation-nya seperti ini, kecil. Bahkan sekarang mulai banyak yang menyatakan akan 100 BPS lagi, atau peningkatan sekitar 1%. And that's bad. Ya, jadi secara TA it's not looking good ya, not the worst ya, belum sampai membuat lower low semua. Tetapi secara fundamentalnya jujurnya FOMC ini cukup bikin keringet dingin ya, karena datanya ya menunjukkan kemungkinan besar the Fed akan cenderung hawkish. Lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu. Ya, harapan kita CPI kita bagus nih ya. Hasil CPI bagus, lebih rendah, tetapi pada faktanya ya market berkata lain. Jadi we'll never know. Semoga saja FOMC mungkin the Fed memiliki kebijaksanaan yang berbeda, mungkin meningkatnya nggak terlalu ekstrim ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, dan lagi-lagi buat kalian yang mungkin kena likuidasi, kena salah pasang posisi dan lain-lain, nggak apa-apa, asalkan kalian belajar dari kesalahan kalian. Jangan sampai kesannya udah kena liquid lagi-lagi dan terus-terusan kena liquid ya. Jadi kalau kita kena sekali, kita berpikir kenapa bisa kena dan gimana cara SOP kita bisa lebih aman lagi. Ya, dan sekali lagi gue ingatkan, please untuk tidak all in, mau dalam futures, mau dalam spot, lagi-lagi jangan sampai terlalu besar ya. Dan untuk spot gue sangat sarankan untuk 70-30 ya, 70% itu di BTC dan ETH, 30% di altcoins. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.